Sehat dong, adik-adik sehat juga kan? Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Jangan lupa persiapkan Alkitab, Kidung Muda Mudi, Kidung Jemaat, dan uang persembahannya ya adik-adik. Oke adik-adik, kita akan teduh sebentar, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Yesus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanku sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita akan menghadap Tuhan, sebab kasih setianya tidak berkesudahan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi 34, bait yang pertama dan ketiga. Kidung Muda Mudi 34, bait yang pertama dan ketiga. Bernyanyilah biduan Muda Mudi. Adik-adik, kita berdoa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setiamu saat ini ya Tuhan. Engkau memanggil kami di dalam ibadah persekutuan Teruna. Berkati kami satu persatu ya Tuhan, berkati berjalannya ibadah ini. Biarlah ya Tuhan, pujian yang akan kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan firman yang boleh kami dengar nanti ya Tuhan, boleh kami pakai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur pada minggu hari ini. Terambil dari kitab Mazmur 31 ayat yang ke-20 sampai 25. Mazmur 31 ayat yang ke-20 sampai 25. Kita akan baca secara giliran berganti, yang dimulai dari Kak Magda, Kak Diana ya. Mazmur 31 ayat yang ke-20 sampai ke-25. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong.
Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 144 bait 1 dan 5. Kidung Muda-Mudi 144 bait 1 dan 5. Siapa yang berpegang? Bagaimana keadaan adik-adik pada pagi hari ini? Kakak harap adik-adik baik-baik aja ya. Oke, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena pada pagi minggu yang cerah ini ya Tuhan kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu ini dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Biar kiranya setiap dari kami dapat memahami apa yang Kakak Layar sampaikan di dalam firman-Mu ini agar menjadi sebuah pendorong bagi kami untuk melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan membaca firman kita yang terambil dari Yesaya 50 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang keenam. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Baik adik-adik, pada hari ini kita akan membahas dari Yesaya 50 yang ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Di sini kita lihat bahwa Yesaya 50 ini membahas tentang latar belakang dari kegagalan Israel dalam menjadikan hamba Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka, adik-adik di sini. Mereka kehilangan identitas mereka sebagai umat yang seharusnya memberikan teladan bagi bangsa-bangsa lain. Di sini mereka gagal adik-adik. Dan di sini kita bisa dilihat dari pembacaan kita mengenai arti dari lidah seorang murid, lalu telinga yang dibuka dan
bagaimana kita memberi punggung adik-adik. Di sini kita akan bahas satu-satu adik-adik. Kita lihat bahwa lidah seorang murid, kita tahu bahwa kita adalah umat Tuhan, anak murid Tuhan yang kita banyak belajar dari firman Tuhan adik-adik. Di sini kakak mau menyampaikan bahwa di usia kalian sekarang ini kalian akan menghadapi yang namanya menjadi pemimpin di tengah-tengah lingkungan adik-adik. Bagaimana adik-adik mempersiapkan diri adik-adik untuk menjadi seorang pemimpin, apa yang harus adik-adik lakukan, apa yang harus adik-adik persiapkan. Nah, di sini kita akan membahasnya satu-satu. Lidah seorang murid ini berarti pada saat adik-adik dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, bukan hanya adik-adik dipilih oleh orang-orang di sekeliling adik-adik, tetapi Tuhan juga memilih adik-adik untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi di sini digarisbawahi, menjadi seorang pemimpin bukan berarti adik-adik bebas untuk melakukan apapun sesuai keinginan adik-adik. Tapi kita harus, walaupun kita menjadi pemimpin, kita tetap menjadi murid Tuhan. Dan sumbernya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan firman Tuhan yang menjadi landasan buat hidup kita. Dan di sini kita bisa dilihat bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan di sini harus sesuai dengan firman Tuhan adik-adik. Dan di sini bagaimana dilihat di ayat yang keempat itu ada perkataan untuk setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bagaimana di sini seorang pemimpin adalah seorang yang mampu memimpin sebuah apapun kegiatan gitu adik-adik, ataupun instansi atau kegiatan lainnya adik-adik. Dan di sini adik-adik juga dituntut untuk mau menjadi pendengar apa sih kebutuhan dari sekeliling kita itu adik-adik. Dan di sini dibilang kalau mempertajam pendengaran itu adalah sebuah persiapan untuk adik-adik untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana keseharian adik-adik, apakah adik-adik mendengar firman Tuhan itu hanya seminggu sekali atau 2 kali? Apakah adik-adik mampu mendengarkan firman Tuhan setiap hari? Dan itu yang menjadi pembelajaran buat kita untuk selalu mau dan rutin untuk mendengarkan firman Tuhan, karena baiknya adalah kita mendengar, telinga kita mendengar yang hal-hal yang baik saja adik-adik dari firman Tuhan. Lalu di sini dibilang memberikan punggung, memberikan punggungmu. Dan memberikan punggungmu ini seperti apa adik-adik? Ketika adik-adik menjadi seorang pemimpin, apakah adik-adik dipilih oleh semua orang? Pasti enggak ya adik-adik. Pasti ada beberapa orang yang tidak memilih adik-adik. Dan itu menjadi konsekuensi bagi adik-adik untuk bagaimana ke depan pasti akan ada yang namanya rintangan adik-adik. Pasti akan ada yang namanya perselisihan pendapat segala macam. Nah, itu yang menjadi pergumulan adik-adik. Apa sih yang harus dilakukan, Kak? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita balik lagi apa yang kita dengar. Setelah apa yang kita dengar ini sudah tahu yang benar yang mana, yang dibutuhkan yang mana, baru adik-adik bisa yang namanya melakukan sebuah action atau perbuatan yang sesuai dengan apa yang adik-adik dengar. Dan yang adik-adik ucapkan juga sesuai. Dan di sini kita juga mau untuk memahami bahwa pemimpin itu adalah hamba Tuhan adik-adik, bukan hamba uang. Yang kita tahu pemimpin-pemimpin banyak terkadang menjadi hamba uang adik-adik, mendengarkan, mulai dari mendengarkan orang-orang yang punya kepentingan masing-masing. Nah, itu adik-adik bisa menilai sendiri karena adik-adik terlebih dahulu sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan hal-hal yang baik setiap hari gitu adik-adik. Jadi adik-adik tahu mana yang baik dan benar. Dan tuntutan bagi pemimpin adalah tetap berada di jalan Tuhan. Apapun itu, permasalahan pasti akan ada,
Jadi adik-adik tetap berada di jalan Tuhan, apapun itu konsekuensinya. Jadi adik-adik akan menerima konsekuensi apapun itu, mulai dari dihina dan semacamnya itu adik-adik. Jadi adik-adik akan menerima hal itu. Jadi persiapkan adik-adik, yaitu dengar firman Tuhan segala macam dan melihat figur pemimpin itu seperti apa. Kalau kita lihat ya adik-adik lihat pemimpin, misalkan Presiden Indonesia Pak Jokowi, terus atau gubernur di mana adik-adik tempati gitu kan, menjadi teladan bagi adik-adik. Tapi adik-adik, ada satu tokoh yang bisa kita menjadikan sebuah pemimpin yang menjadi teladan. Siapa adik-adik? Ya, benar. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di sini bisa kita gambarkan sebagai pemimpin yang bisa diteladani adik-adik. Ya, makanya kita hidup itu bukan apa yang kita mau. Kita hidup itu berdasarkan dari firman Tuhan adik-adik. Apapun itu. Karena Alkitab ini tetap dan tidak akan berubah adik-adik. Ya. Itu yang menjadi landasan buat hidup kita. Di sini kakak cuma mau bilang bahwa jika adik-adik ditunjuk sebagai pemimpin, adik-adik juga harus mempersiapkan diri adik-adik masing-masing. Bagaimana adik-adik menjadi teladan dimulai dari rumah. Bagaimana adik-adik menjadi teladan jadi seorang kakak. Bagaimana adik-adik jadi seorang adik. Dan bagaimana adik-adik menjadi seorang anak di dalam rumah. Itu adik-adik harus memiliki teladan yang baik. Menjadi salah satu contoh bagi lingkungan kita. Di sekolah kita menjadi teladan yang baik, tidak mencontek pada saat ujian. Susah adik-adik. Yang namanya menjadi teladan itu susah, apalagi kita berbuat jujur. Berbuat jujur itu pasti banyak yang benci. Tapi kita yakin dan percaya kalau apapun itu selagi kita berdasarkan firman Tuhan, tetap lakukan adik-adik, jangan takut. Itu aja. Jadi dari sikap teladan kita memberikan contoh yang baik bagi sesama kita, dan pasti pada akhirnya adik-adik di sini dapat dipercaya oleh orang lain. Karena dipercaya oleh orang lain ini susah adik-adik. Nah, makanya kita tetap menjadi orang yang mempunyai prinsip di dalam firman Tuhan, agar adik-adik dapat dipercaya oleh orang-orang untuk memimpin di lingkungan adik-adik sekitar. Itu aja sih yang dari kakak. Kalau dipilih jangan takut dan tetap memberikan yang terbaik bagi sesama kita. Tetap di jalan Tuhan, apapun itu adik-adik jangan takut. Itu aja dari kakak. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Edwin di kelas Dwi dan Kak Nathan di kelas Eka. Bagaimana Kak Diana, firman Tuhannya sangat luar biasa kan? Iya, luar biasa. Adik-adik juga pasti merasakan firman yang luar biasa hari ini, dan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk lebih memuliakan Tuhan. Adik-adik, untuk menguatkan kita akan bernyanyi dari Kidung Muda Budi 97, bait yang pertama dan kedua. Kita buka Kidung Muda Budi 97, bait yang pertama dan kedua, di jalan hidup yang lebar sempit. Oh
persekutuan teruna kami ya Tuhan. Berkatilah persekutuan teruna kami agar kedepannya bisa semakin maju dan semakin baik. Berkati juga segala pelayanan dan kegiatan di dalamnya ya Tuhan, agar hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman persekutuan teruna kami ya Tuhan. Berkatilah mereka kesehatan selalu agar dapat mengikuti ibadah persekutuan teruna di setiap minggunya. Berkati juga kakak-kakak lain PT kami ya Tuhan. Berkati mereka kesehatan selalu agar dapat mengajar kami dan membimbing kami untuk selalu taat kepada perintah-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk program-program PT ya Tuhan. Berkatilah program-program PT ya Tuhan agar dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Bapa, kami serahkan hayat dalam hadirat-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam ibadah pada pagi hari ini, walaupun dari jauh ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu ya Bapa, dalam ibadah PT pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Ya Bapa, sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Bapa, jamaah bangsa dan negara ini ya Bapa, di tengah hiruk pikuk yang sedang terjadi di tengah bangsa ini ya Bapa. Kiranya Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Engkau selalu ingin kami ya Bapa. Bapa, berkatilah juga para pemimpin yang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberi hikmat kepada mereka supaya mereka dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, apapun yang sedang terjadi di tengah bangsa ini saat ini ya Bapa, entah itu wabah penyakit, entah itu amarah yang berlebihan ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Ampunilah kami ya Bapa, pulihkanlah bangsa kami ya Bapa, supaya kami dapat kembali berkumpul dengan saudara-saudara kami dengan orang-orang yang kami kasihi ya Bapa. Ya Bapa, tidak lupa juga untuk para tenaga medis ya Bapa. Kiranya Engkau selalu menjamah mereka ya Bapa, yang sedang terus berjuang di tengah penyakit yang membahayakan ini Bapa. Kiranya Engkau selalu melindungi mereka Bapa, jaga mereka selalu ya Bapa, kuatkanlah mereka selalu ya Bapa. Bapa, jamalah kami selalu dimanapun kami berada di tengah bangsa dan negara ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Doa menjadi sempurna ini kami serahkan hanya ke dalam hadirat-Mu saja ya Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya ya Bapa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah berkati kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada minggu pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami ingin berdoa untuk gereja, kiranya Engkau selalu berkatikan gereja-gereja, terutama gereja kami GPIB Yudea. Kiranya Engkau berkati pendeta, para majelis, serta jemaat-jemaatnya. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami ini. Tuhan, demikianlah rangkaian doa selamat dari adik-adik kami. Selanjutnya kami mendoakan buat orang tua dari para teruna kami. Berkatilah mereka di dalam pekerjaannya, di dalam segala usahanya, supaya mereka boleh menjadi saluran berkat bagi keluarganya masing-masing. Dan juga Tuhan akan mengingat mereka yang pada hari ini mengalami kesulitan demi pendidikan anak-anaknya. Tuhan berkati, menyediakan jalan keluar dan memberkati mereka. Bapa di surga, berkatilah akan ibadah ini di masa-masa yang mendatang, supaya para teruna terus semakin rajin untuk beribadah kepada-Mu, dan setiap minggu firman Tuhan boleh dibagikan bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 92 bait 1 dan 2. Kidung Muda-Mudi 92 bait 1 dan 2. Kita menaburkan biji kebenaran.
Terimalah ungkapan syukur kami, pakailah hidup kami untuk selalu mendukung orang lain agar mendapatkan kehidupan lebih baik. Pakailah hidup kami untuk selalu menyanyikan kidung kasih-Mu bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita akan sampai kepada warta. Terima kasih buat adik-adik yang sudah bertugas baik di doa syafaat maupun di dalam pembacaan Alkitab. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian. Yang kedua, adik-adik jangan lupa mengisi form presensi di bawah ya, yang ada di deskripsi box setelah ibadah. Ketiga, adik-adik tetap selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun berada, memakai masker, rajin mencuci tangan, makan makanan dengan pola yang sehat, dan rajin minum air serta vitamin. Dan jangan lupa olahraga. Demikian warta kita minggu ini. Terima kasih. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jumat 376, bait yang pertama dan yang keempat, Ikut Dikau Saja Tuhan. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, biar kiranya kami dapat mengerti dan memahami bagi firman-Mu ini, biar kiranya firman-Mu ini dapat menjadi landasan bagi kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Biar kiranya Tuhan mau melindungi kami dari mara bahaya dan segala macam penyakit ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga mau memampukan kami untuk melakukan aktivitas kami apapun itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.